Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya WOD Fitra Ramadan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muna dari SMA Negeri 1 Napabalano. Berikut paparan saya terkait aksi nyata pada modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah saya SMA Negeri 1 Napabalano. Melatar belakangi aksi nyata saya di mana sekolah berperan penting dalam pembangunan karakter guna mewujudkan pelajar Indonesia yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Disinilah pentingnya peran seorang guru penggerak dalam menanamkan dan menumbuhkan budaya positif sebagai pembiasaan bagi seluruh warga sekolah dan dilakukan secara konsisten dan didasari oleh motivasi intrinsik. Yang menjadi tujuan aksi nyata saya pada modul 1.4 pertama, untuk menentukan motivasi intrinsik melalui penerapan disiplin positif, kemudian dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dalam diri murid melalui keyakinan kelas. Selanjutnya, dapat menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer melalui praktik segitiga institusi. Dan tujuan yang keempat, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan guru di satuan pendidikan. Tolak ukur keberhasilan dari tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, munculnya motivasi intrinsik dalam murid dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran diri. Kemudian, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Dan tolak ukur yang keempat, terciptanya kondisi sekolah yang lebih nyaman, kondusif, dan positif. Tindakan aksi nyata saya terbagi atas 3. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan praktik segitiga institusi. Kemudian yang ketiga, melakukan diseminasi budaya positif di lingkup SMA Negeri 1. Mulai dari menyiapkan media sebelum kertas, setiap diseminasi, kemudian melakukan diskusi dan meminta izin kepada kepala sekolah terkait melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Dan yang ketiga, menyiapkan Padlet lembar umpan balik guru. Selanjutnya, tahapan yang kedua, pelaksanaan membuat keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan, dan melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Pada tahap refleksi, yang pertama melakukan dokumentasi, meminta umpan balik dari murid, meminta umpan balik dari guru, dan mempublikasikan kegiatan sebagai bahan perbaikan. Aksi nyata yang pertama, membuat keyakinan kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mempersilahkan seluruh warga kelas untuk melakukan curah pendapat terkait peraturan apa yang perlu disepakati, khususnya selama pembelajaran keliling berlangsung. Jadi pada tahapan ini saya keliling membagikan kepada masing-masing murid post-it, di mana di atas post-it mereka akan menuliskan ide atau gagasannya terkait dengan hal-hal yang perlu disepakati. Langkah yang kedua, meminta murid menempelkannya di depan kelas. Jadi saya mempersilakan seluruh warga kelas maju satu persatu menempelkan hasil curah pendapat. Aksi nyata yang pertama, membuat keyakinan kelas. Tidak boleh bercerita asal ya, kamu belum jelaskan sama. Berbicara sopan dan baik kepada teman-teman. Ketiga, kesalahan kita ubah. Lanjut. Saling menghormati, menghargai orang tua dan yang sama. Ya, setiap saling menyayangi. Ya, silakan ampun.
Siap tangan. Di sini ya. Atau di atas ya. Tanggal 21 ya, tanggal 21 Oktober kita sudah berbarui kesepakatan kelas kita di awal semester menjadi nilai-nilai yang lebih universal dalam keyakinan kelas 11 nya 1 mata pelajaran kimia. Silakan siapin tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sallallahu Prianto dari kelas 11 MIA 1. Saya akan memberikan testimoni Berikut keyakinan kelas yang tanggapan telah siswa diterapkan terhadap guru kimia kami, keyakinan kelas Bu yang Fitra sudah Ramadan. dibuat. Menurut saya mampu menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif, nyaman, menyenangkan, penyerapan budaya positif, dan membawa lingkungan sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama melakukan diseminasi terkait budaya positif di lingkup komunitas guru hebat Semarsama. Ya, ini terkait salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Kami di bidang guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Muna, kelas 9 10 Balai Guru Penggerak Sulawesi Tenggara. Ya, untuk melakukan diseminasi budaya positif. Seorang guru harus mampu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana lebih dulu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini terkait dengan peserta didik yang kita hadapi setiap hari di sekolah, di kelas. Kemudian terkait dengan bagaimana peran kontrol kita sebagai seorang manajer, yang selanjutnya melahirkan keyakinan kelas, kemudian bagaimana kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai proses pelajaran Pancasila di dalam diri setiap peserta didik kita. Aksinya kelas yang kedua dimulai pada Ya. Yang pertama terkait disiplin positif seperti yang disampaikan Ibu Puspa tadi, sangat terkuatkan kembali bahwa disiplin positif itu fondasi utama dalam membangun budaya positif, karakter peserta didik dan rekan-rekan sejawat di lingkup SMA Negeri 1 Lapangan. Lantas apa itu disiplin positif? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Nah, dengan disiplin positif dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari perbuatannya. aksinya kelas yang kedua. Ya, berikutnya setelah memahami disiplin diri, kita masuk pada bagian motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia pada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, semua motivasi pertama tadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan imbalan itu wujud dari motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang lahir dari luar diri siswa. Jadi biasanya kan kita menemukan ada siswa yang kasih keluar baju di lingkungan sekolah, pas lewat guru kasih masuk baju. Jadi itu hanya untuk menghindari teguran atau hukuman, bukan lahir semata-mata dari kesadaran diri. Ya, itu namanya motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah itu yang kita harapkan lahir di dalam diri siswa kita, yaitu walaupun tanpa ditegur atau walaupun tanpa mendapat penghargaan, mereka itu tetap berpakaian rapi, bertutur kata sopan, begitu. Selanjutnya terkait dengan budaya positif yang ketiga yaitu Aksinya kelas yang kedua dimulai pada nah, ini yang penting, posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, pengurus
menghukum. Apa itu menghukum? Sedikit-sedikit siswa melakukan suatu kesalahan langsung ditindaki, langsung diberi sanksi, langsung dihukum, hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, bagaimana dengan posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah? Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun menyinggung orang yang melakukan kesalahan tersebut. Seperti misalnya, awas kamu ya, misalnya. Kalau berkaitan dengan teman, ini saya pribadi sering memainkan peran kelompok sebagai teman. Biasanya kalau di kelas kita mengatakan seperti ini, misalnya, ayolah kerja tugasnya nak, nanti ibu dimarahi dengan ibu ditegur oleh kepala sekolah, atau ayo nak dikerja PR-nya, nanti ibu mau isi apa di rapor, kan seperti itu ya. Jadi kesannya kalau kita berada di posisi sebagai teman, kita tidak akan menyakiti, namun lagi melakukan persuasi, ya, membujuk seperti itu. Ya, pendekatan persuasi. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Di sini guru melakukan pengawasan dengan menerapkan konsekuensi dan sanksi. Ingat, posisi kontrol guru yang terakhir yaitu manajer. Ini yang diharapkan Bapak Ibu guru bisa memainkan peran sebagai manajer, di mana melalui posisi manajer guru dapat melakukan praktik segitiga restitusi. Artinya ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran di kelas maupun di lingkungan sekolah, ada tahapan yang perlu kita lakukan terkait dengan segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya sebentar saya akan jelaskan. Kita lanjut. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu melakukan diseminasi budaya positif dalam lingkup SMA Negeri 1 Napabalan. Berikut videonya. Selamat menonton. Aksi nyata saya yang kedua yaitu bentuk penataan nilai-nilai universal yang mudah dipahami dan diingat sehingga dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Nah, beda kelasnya apa sih sebenarnya? Apa bedanya peraturan kelas dengan beda kelas? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pandangannya terkait apa sih bedanya peraturan sama keyakinan. Ya, silakan Bapak Ibu siapa yang bisa memberikan pandangannya mungkin apa sih bedanya kalau kita terapin dengan peraturan sama yang namanya keyakinan kelas.
Silakan Pak, sedikit terkait apa sih perbedaan antara peraturan dengan kegiatan kelas. Ya, jadi peraturan terima kasih Pak tadi yang seperti yang disampaikan oleh salah satu kampus tadi yang saya kuatkan kembali, peraturan kelas itu lebih bersifat mengikat, memaksa dan lebih nilai-nilainya itu poin-poinnya itu lebih konkret. Sementara keyakinan kelas itu maksudnya dari masing-masing intrinsik dari dalam diri yang kita meyakini bahwa yang poin-poinnya harus kita laksanakan. Nilai-nilainya dia lebih universal, lebih umum, kemudian poin susunannya itu lebih abstrak. Ya, selanjutnya anak mempersilahkan seluruh warga kelas untuk bercerita pendapat tentang peraturan apa yang sebelumnya disepakati. Jadi saya lebih membagikan sticky notes itu sesuai peraturan menuliskan berikut ini mereka sepakati. Kemudian poin kedua, meminta warga kelas untuk menempelkannya di depan kelas. Jadi kita siapkan kertas pleno atau kertas karton, ya, jadi kita menempelkan di depan. Kemudian kalau ada kalimat-kalimat negatif, ya, misalkan mungkin dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kalimat negatif, ya. Dan itu kan menjadi kalimat positif, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian prosedur yang keempat, lanjut Pak. Ya. Iya. Prosedur yang keempat, menurunkan peraturan kelas yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya, berarti nilainya meminta izin barang saat meminjam barang milik teman. Berarti nilainya apa? Bertanggung jawab. Atau misalnya masuk kelas tepat waktu, berarti nilainya adalah disiplin, komitmen, ya. Seperti itu. Jadi diturunkan menjadi nilai-nilai yang lebih besar. Kemudian langkah kelima, meninjau kembali secara bersama-sama, dan yang keenam, menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, ini yang keyakinan kelas yang sudah saya revisi dan perbarui di kelas G1. Poin terakhir dalam menanamkan nilai positif ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, apa yang dilakukan dalam segitiga restitusi mungkin selama ini tanpa sengaja mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, hanya menggunakan istilahnya apa? Tahapannya pada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah atau tindakan yang gagal, dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dalam tahapan menstabilkan identitas artinya ya, dalam tahapan menstabilkan identitas dalam artian mungkin anak yang melakukan pelanggaran kita tenangkan dulu, jangan punya langsung diserang langsung di barang yang kita dulu senang dulu, kasih perasaannya, kita hero dulu, tanyakan dulu apa kabarnya, ya stabilkan dulu emosinya. Nah, tahapan yang kedua baru kita validasi tindakannya. Kita tanyakan apa sih alasannya atau apa yang mendasari kenapa anak melakukan hal seperti itu. Ya, artinya itu saya sudah yang saya sampaikan pada anak perempuan pada kelas saya sangat memberikan ulang dia dengan keras. Jadi saya tanya apa alasannya kenapa menyusun. Oh ternyata dia sudah belajar. Dia lebih asik bermain game di HP-nya. Ya, itu namanya memvalidasi tindakannya salah. Jadi dia tahu posisinya bahwa yang salah itu harus dia tinggalkan dan dia ulangi, dia perbaiki. Nah, selanjutnya di tahapan menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita tanya kembali, Arjun, saat dengan tadi silakan nilai apa yang Arjun sudah langgar atau yang Arjun sudah tidak percaya. Misalnya mungkin tidak menghargai teman, jadi dia memang tidak percaya teman, jadi tidak menghargai teman, ya. Jadi saat menanyakan keyakinan kelas itu, kita meminta siswa bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahan yang tadi. Ternyata si siswa ini kan meminta maaf kepada temannya dan kepada
Berikut ini Assalamualaikum umpan balik warahmatullahi dari rekan wabarakatuh. guru yang sudah Saya menyaksikan Abdul Rashid diseminasi SPD, budaya positif. teman sejawat Ibu Wadi Fitra Ramadan, calon Berikut guru ini penggerak umpan angkatan balik dari 9 rekan guru sekolah kami yang sudah SMA menyaksikan Negeri 1, diseminasi Napa budaya Balana. positif. Menurut saya, Ibu Fitra adalah sosok yang acap kali Berikut ini memberikan umpan balik dari rekan inovasi guru dan motivasi yang bagi sudah murid menyaksikan dan bagi diseminasi kami, budaya rekan positif. guru di SMA Negeri 1 Napa Balana. Setelah mengikuti Berikut ini diseminasi umpan balik dari budaya rekan positif guru yang diberikan yang sudah menyaksikan Ibu Fitra, diseminasi budaya positif. saya merasa tergerak untuk melakukan perubahan praktik mengajar saya. Berikut terutama ini dalam umpan balik dari rekan menghadapi guru anak yang melakukan yang sudah kesalahan, menyaksikan diseminasi budaya tidak positif. langsung menghukum dan mendaki mereka. Berikut ini Namun umpan saya balik akan dari rekan guru berusaha yang menjadi sudah manajer menyaksikan dengan diseminasi budaya menerapkan positif. segitiga restitusi. Dan menurut saya Berikut diseminasi ini ini umpan balik sangat dari berarti rekan bagi guru kami. yang sudah menyaksikan Terima diseminasi kasih Bu budaya Fitra, positif. sukses terus. Salam guru hebat, semangat. Berikut ini umpan balik dari rekan guru. Refleksi berikutnya, selain meminta tanggapan Dewan Guru secara video, saya juga melemparkan umpan balik melalui media Padlet. Nah, dalam lembar refleksi ini terdiri atas 3 pertanyaan, di mana masing-masing guru menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian mengisi poin-poin pertanyaan. Yang pertama, hal baru apa yang diperoleh setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Kemudian pertanyaan kedua, apakah sasaran program telah menjangkau seluruh aktor? Dalam hal ini guru di SMA Negeri 1 Napa Balano. Kemudian poin pertanyaan yang terakhir, langkah apa yang akan Anda terapkan setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak bergerak, menggerakkan.